Baik, saya ulang, di mana perempuan adalah merupakan ciptaan Tuhan yang sebenarnya sederajat dengan laki-laki dan masih menjadi suatu pembahasan baik itu di ranah politik, ekonomi, budaya, sosial maupun agama. Nah, di dalam di mana namun banyak masyarakat yang berpandangan bahwa di dalam keluarga, contoh di dalam keluarga, perempuan itu ditempatkan pada posisi yang kedua, kemudian laki-laki ditempatkan pada posisi yang pertama, atau perempuan dianggap sebagai subjek, namun laki-laki dianggap sebagai objek. Nah, ini adalah konstruksi sosial. Ini adalah suatu konstruksi sosial di mana menurut pandangan Rian Nugroho sendiri, perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, lemah dan tidak cocok bekerja di sektor publik. Nah, kebalikannya terhadap perempuan, bahwa perempuan lebih cocok untuk bekerja di ranah domestik saja. Namun ini adalah merupakan satu konsep atau satu konsep gender yang telah dikonsumsi masyarakat pada umumnya dan sudah menjadi dan membentuk satu ideologi yang disebut dengan gender. Gender itu adalah merupakan suatu sifat baik itu perempuan maupun laki-laki yang telah dikonstruksi baik secara sosial, baik secara saya ulang, gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum perempuan maupun laki-laki yang dikonstruksi secara sosial maupun kultur. Jadi di sini di mana sifat perempuan dan sifat laki-laki itu telah dibedakan. Contoh, perempuan sifatnya lembut dan lebih fokus pada domestik, lebih cocok di ranah domestik, sedangkan laki-laki lebih cocok di ranah publik. Namun menurut Mansur Faki, perbedaan gender sebenarnya tidak masalah sepanjang perbedaan gender itu tidak menimbulkan adanya ketidakadilan gender. Maksudnya adalah di mana perbedaan antara sifat perempuan dan sifat laki-laki tidak akan menjadi masalah. Pandangan gender tidak akan menjadi masalah ketika tidak menimbulkan yang namanya marginalisasi perempuan, tidak menimbulkan subordinasi terhadap perempuan, tidak menimbulkan eksploitasi pada perempuan, dan segala bentuk ketidakadilan gender lainnya. Banyak perempuan, tapi yang sekarang kita lihat adalah sudah banyak perempuan yang bekerja, sudah mulai menjejakkan kaki ke ranah publik, namun keadaannya juga terbagi gitu antara keadaan perempuan yang berada dengan yang tidak berada, tidak sama proses pencariannya, proses bekerjanya. Begini Nurela, tidak usah terlalu diuraikan perspektif gender itu. Kau masuk saja ke setting sosial penelitianmu itu, terus ke masalahnya begitu, itu kan perempuan yang bekerja membuat minyak kelapa dalam, dan kemudian di tengah-tengah ada intervensi produk sawit atau gimana ya. Ya, kira-kira kau ceritakan itu dan apa masalahnya di sana itu. Nah, jadi masalahnya adalah di mana di tengah populasi perempuan di Desa Randomayang, banyaknya populasi perempuan di Desa Randomayang, dan sebanyak 3.431 jiwa penduduk Desa Randomayang, namun hanya ada 9 orang perempuan yang menjejakkan diri sebagai pekerja untuk menghasilkan minyak kelapa dalam. Nah, minyak kelapa dalam ini sendiri, pembuat minyak kelapa dalam sendiri ini di Desa Randomayang memang ada sosok pembuatnya adalah memang seorang perempuan semua, tidak ada sosok laki-laki. Jadi
kemudian di desa tersebut pekerja perempuan pembuat minyak kelapa itu semakin tahun semakin berkurang. Baik itu namun bertahannya 9 orang perempuan untuk tetap bekerja sebagai minyak kelapa dalam, itu memberikan satu bentuk, itu adalah membuktikan bahwa ternyata keberadaan mereka masih dibutuhkan oleh masyarakat di luar dari peran domestik yang melekat pada diri mereka, seperti mereka seorang ibu, mereka harus mengurus rumah tangga, mereka mengurus anak, tapi mereka juga membangun usaha untuk mendukung perekonomian keluarga dan menutup kekurangan perekonomian keluarga itu sendiri. Nah, juga di tengah kurangnya petani kelapa dalam di desa tersebut. Jadi semakin tahun di desa Randomayang itu mengalami penyusutan petani Randomayang. Mayoritas adalah petani sawit, namun ini tidak menutup tidak menutup adanya partisipasi dari perempuan untuk bekerja, menutup membantu perekonomian keluarganya selain suaminya yang bekerja sebagai petani. Ya. Ya, jadi masalah penelitiannya apa begitu? Tadi kita sudah dengar itu. Apa masalah penelitiannya? Penelitian ini saya berfokus pada bagaimana eksistensi perempuan yang bekerja menghasilkan minyak kelapa dalam. Bagaimana sampai hari ini keberadaan mereka gitu di tengah kurangnya populasi mereka yang membuat minyak kelapa dalam, juga di tengah peran mereka. Kemudian bagaimana kehidupan sosial mereka di tengah keadaan konsumsi minyak sawit yang lebih banyak ketimbang minyak kelapa dalam. Namun ternyata eksistensi masih dibutuhkan. Ya, terus apa acuan teori yang kau pakai itu untuk menyorot persoalan penelitianmu? Teori yang akan saya gunakan adalah teori perubahan sosial, kemudian teori feminisme, Pak. Teori feminisme. Dua teori itu yang akan saya gunakan untuk menganalisis sebagai senjata saya untuk menganalisis. Konsepnya apa di situ? Konsepnya apa di teori perubahan itu? Kau pakai teori perubahan itu, konsep yang mana kau pakai? Kalau perubahan sosial, konsepnya adalah di desa Randomayang kan sudah berkurang teorinya Nur. Saya teori perubahan itu di dalam itu ada konsep-konsep di situ kan? Apa yang kau anggap bisa jadi pisau analisa? Teori fungsionalis atau teori siklus atau teori konflik, teori evolusi. Belum ya. Terus kau bilang tadi apa lagi? Teori apa tadi? Feminisme itu. Iya, teori feminisme yang akan saya. Apa yang kau fokus di teori itu? Di konsep yang mana? Kalau saya berfokus, saya ingin menggunakan teori ini, Pak, karena perempuan, memang teori ini memang terfokus pada perempuan, bagaimana perempuan keberadaan perempuan memberikan satu kayak perubahan, atau maksudnya adalah memberikan peranan penting di dalam satu masyarakat gitu. Dan sampai hari ini keberadaan perempuan pembuat minyak kelapa memang masih dibutuhkan. Minyak kelapa dulu, kita belum bicara minyak, baru bicara teorinya. Bicara teori oke lah. Begini nanti sebentar kau bisa uraikan lagi ketika ada pertanyaan-pertanyaan.
Terus masuk ke metode. Metode Ya, sudah Pak. ya. Apa metodenya? Coba ceritakan nih, metode yang kau pakai. Metode Forum. Ya. metode yang akan saya gunakan adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif dengan apa namanya? Iya, saya menggunakan metode kualitatif, Pak. Apa terus karena metode itu penarikan apa itu, siapa yang jadi unit analisanya. Ini kalau kualitatif bagaimana selanjutnya? Selanjutnya adalah di mana saya di lokasi penelitian saya juga tetap berada di Desa Randomayang, desa saya sendiri. Kemudian unit analisis dan informan, unit analisis itu sendiri adalah perempuan pembuat pekerja minyak kelapa dalam. Kemudian unit analisisnya itu adalah perempuan pekerja minyak kelapa dalam. Objeknya adalah eksistensi pekerjaan perempuan minyak kelapa ini sendiri dan juga kehidupan sosialnya. Kemudian informannya adalah terdapat 9 orang perempuan yang memang mereka adalah pekerja minyak kelapa dalam yang menjadi fokus saya. Oke, baik ya. Saya kira itu saya bisa tangkap itu kau punya apa namanya. Saya belum menyangka, tapi saya ingin berharap dari diskusi kita tentang proposal kau ini ada semacam satu arah yang lebih jelas sehingga isu yang kau anggap menarik sekali itu bisa melahirkan sebuah karya penelitian ya. Ya. Sebenarnya kau punya isu yang kau ambil ini menarik juga itu. Kelapa dalam itu di tengah-tengah pasar industri kelapa sawit yang semakin luar biasa dia berkembang di daerah sana itu. Ini kan ada kemiripannya sebetulnya kalau dijelaskan dalam satu studi kasus dengan kasus penggali pasir yang di mana itu ya, di Jawa itu. Tapi dia melihat sebuah perubahan sosial yang terjadi di sekitarnya begitu. Saya tidak tahu apakah ini penelitian bisa diarahkan ke sana, nanti kita lihat dia punya diskusi kita selanjutnya nanti. Jadi melihat perubahan sosial dengan kasus perempuan-perempuan pembuat minyak kelapa. Ya. Mungkinlah seperti sana. Tapi saya berharap agak lebih terarah nanti ini. Dia punya tulisan ini karena bagus dia punya isu yang diangkat. Jadi saya lanjut kemudian kepada pembahas utama Dr. Nisbah. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati seluruh tim penguji, mulai dari ketua tim penguji, pembimbing utama dan pembimbing pendamping, serta Nur Ella yang hari ini berkesempatan untuk menyampaikan proposalnya ya untuk penelitian yang akan dia lakukan sebagai syarat penyelesaian studi. Pertama, saya anggap Ella ini dia gugup. Saya tahu betul kualitas nih anak ini karena saya juga punya teman, jadi teman sharing saya biasa ini di beberapa akun untuk diskusi. Tadi dia menjelaskan ini sebenarnya gugup, tapi tidak apa-apa. Kita nanti akan memberikan penajaman untuk Ella untuk topik yang akan dia jadikan penelitian.
saya langsung masuk ya, Ella. Saya tadi itu tidak tahu kalau Pak Jamal itu juga di tim penguji ini. Kita berada di ruangan yang berbeda, tiba-tiba saya dengar, kenapa sudah ada suaranya Pak Jamal masuk di sini? Baik, Ella. Sebenarnya penelitian dalam nuansa tema seperti ini sudah banyak yang dilakukan. Nuansanya dia mirip-mirip lah begitu. Tapi mudah-mudahan saya berharap penelitian yang kau lakukan ini akan menjadi spesifik begitu, menjadi semacam trademarknya kau begitu. Tapi kita harap ke depan ini akan muncul itu dengan kualitas tim yang ada sekarang, mulai dari pembimbing utama, pembimbing pendamping, dan ketua serta sekretaris tim penguji. Saya harap itu akan baik karena saya tahu betul kau bisa melakukan itu. Saya masuk dulu ke latar belakang ini. Latar belakang ini mungkin perlu agak sedikit penajaman yang lebih menukik begitu. Kenapa pilihan studi terhadap pekerja minyak kelapa dalam ini begitu. Mungkin bisa diambil perbandingan yang terkait studi seperti ini di dalam latar belakang, meskipun tidak harus rinci ya, tapi paling tidak ada alasan-alasan yang diuraikan di dalam latar belakang itu. Terutama misalnya pekerja minyak kelapa dalam ini mungkin juga ada di desa-desa tetangga di Randomayang, bukan hanya di Randomayang, karena di sana kita tahu bahwa di kecamatan kecamatan Bambalamotu itu banyak sekali aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perempuan di sektor ini. Jadi itu mungkin sudah relatif baik ya, relatif baik ini di latar belakang, tapi saya kira perlu ditambahkan sedikit penajaman. Nah, kita masuk kepada rumusan masalah. Judul yang diberikan itu kan ada judulnya eksistensi perempuan pekerja minyak kelapa dalam. Ada baiknya saya saran di rumusan masalah jangan lagi kau pakai kata eksistensi, jadi langsung kepada bagaimana perempuan mengelola pembuatan minyak kelapa dalam di desa Randomayang gitu. Bagaimana perempuan. Sebenarnya saya mau inginkan masuk kata peran, tapi ini perlu kita diskusikan lagi. Karena kalau kita bicara tentang eksistensi itu konsep bagian dari eksistensi itu juga membicarakan atau membahas tentang peran. Tapi saya khawatir nanti kita terjebak pada overlap ya. Banyak sekali sudah mungkin kajian-kajian tentang peran. Jadi di rumusan masalah ini poin 1, bagaimana perempuan mengelola pembuatan minyak kelapa dalam di desa Randomayang. Kemudian yang kedua, bagaimana kondisi sosial. Karena kalau bicara tentang kehidupan konteksnya luas sekali. Jadi bagaimana kondisi sosial perempuan pekerja minyak kelapa dalam di desa Randomayang. Mungkin dibatasi ke situ. Tadi sebenarnya terlalu panjang kau jelaskan begitu masuk di rumusan masalah. Sebenarnya masalahnya ini bisa dibuat seperti itu. Jadi kalau kau mau mengungkap bagaimana mereka mengelola minyak kelapa dalam itu dalam konteks sosiologisnya. Jadi aktivitas itu diceritakan gitu, dilihat dalam konteks kehidupan sehari-hari. Bukan hanya semata-mata melihat itu sebagai sebuah kegiatan yang mengarah kepada sektor produksi ekonomi begitu. Jadi dia lebih luas dari sekedar itu. Kita harapkan ada seperti itu nanti di penelitian. Terus kemudian saya pindah ke tinjauan pustaka. Konsep perempuan pekerja. Konsep perempuan pekerja ini ada baiknya, Ella, dimasukkan saja ke konsep gender.
dia menjadi uraian sub dari konsep gender. Ya. Karena konsep gender itu juga mengulas sebenarnya dua peran domestik dan peran publik. Jadi peran perempuan pekerja itu, konsep perempuan pekerja itu masuk di dalam uraian tentang dalam konsep gender itu peran publik. Atau mungkin nanti bisa dijelaskan sama Ella, apakah dia jangan-jangan ini juga peran domestik, tapi kalau orientasinya sudah ke ekonomi, mungkin dia sudah peran publik gitu. Kemudian teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial tadi Pak Jamal kan sudah bilang, pakai teori apa begitu dalam konsep perubahan sosial yang kau gunakan. Ini kan sebenarnya ada kau urai, ada teori evolusi, ada teori konflik, siklus, dan fungsionalis. Pakai teori yang mana penajamannya kau arahkan untuk melihat eksistensi perempuan gitu. Jadi judulnya tetap eksistensi perempuan, cuma perumusan masalahnya tidak usah digunakan eksistensi. Nah, dalam teori perubahan sosial ini yang mana yang kau gunakan untuk teori mana yang akan kau gunakan untuk menganalisis perempuan pekerja minyak kelapa ini dengan seluruh eksistensi yang dia lakukan. Eksistensi itu kan sesuatu yang real, nyata, ada, terjadi begitu kan. Nah, kemudian feminisme. Feminisme itu, Ella, punya varian. Teori feminisme itu punya varian. Kan saya pernah jelaskan, dua pendekatan dalam feminisme itu ada pendekatan modernis dan pendekatan posmo. Pendekatan ini yang kemudian menjadi dasar di dalam menguraikan bentuk-bentuk varian teori-teori feminisme. Dalam aliran modernis, teori feminisme itu ada feminisme liberal, feminisme marxis, feminisme sosialis, radikal, dan teologis. Dalam aliran posmo, feminisme itu muncul variannya itu teori ekofeminisme. Jadi berbeda itu. Makanya tidak bisa kau generalisir semua. Dalam teori feminisme, pilihannya mungkin yang bisa kau ambil itu dalam aliran modernis dengan teori feminis sosialis. Perbedaan feminis sosialis dan feminis marxis, feminis sosialis itu lebih pada bagaimana faktor ekonomi mempengaruhi perempuan atau kapitalisasi mempengaruhi kehidupan perempuan, sementara dalam feminisme marxis itu lebih bicara tentang kelas, perbedaan kelas yang mempengaruhi yang melahirkan perbedaan gender. Kalau feminis liberal ini kan lebih pada soal bagaimana perbedaan tingkat pendidikan, kesehatan. Tapi kalau soal ekonomi itu di varian feminisme sosialis yang ada di aliran modernis. Jadi tidak bisa kita generalisir teori feminis itu karena teori feminisme itu strukturnya itu dimulai dari alirannya dulu, kemudian varian-varian yang ada di pengelompokan aliran itu. Saya kira saya hanya menambahkan itu, yang lain mungkin kau akan bisa lakukan. Saya tahu kau terlatih. Saya biasa juga mengikuti tulisan-tulisanmu meskipun dalam narasi pendek ya. Tapi saya kira itu menjadi modal untuk kau sebentar menulis sehingga ada penajaman yang terbangun dalam penelitian yang akan kau lakukan. Saya kira demikian. Saya kembalikan kepada Ketua Tim Penguji. Terima kasih. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurlela, nanti dicatat apa yang saran-saran. Saya lanjut ke tidak ada ini Bu Rita kali ya? Iya Pak, ada kegiatan Bu Rita Pak. Oh iya. Kalau begitu saya ke Anda dulu ya Pak Sekretaris ini Pak Nanang. Silakan Pak Nanang. Terima kasih Pak Ketua. Ella. Yep. Saya kecil dulu siapa? Saya yang sepas. Kau yang sepas. Coba lihat.
Di sosiologi itu ada 3 paradigma. Paradigma fungsional, paradigma konstruktivis atau paradigma interaksi, paradigma kritis. Kalau baca kamu punya judul ini, orang langsung berpikir kritis. Paradigma kritis kamu punya judul. Kamu punya judul ini. Tapi ketika baca isinya, paradigma fungsional. Apa bedanya? Karena di judul ada di tengah ekspansi minyak kelapa sawit. Seolah-olah ada persaingan antara kelapa dalam dengan kelapa sawit. Di sini eksistensi perempuan pekerja minyak kelapa sawit, minyak dalam di tengah ekspansi minyak kelapa sawit. Berarti ada dua kelapa dalam dan kelapa sawit di Danau Maya. Tapi ketika baca hasil, ketika baca kamu, ini cerita tentang perempuan dan cerita tentang ibu-ibu yang jadi menghasilkan minyak kelapa itu. Tidak ada satupun cerita soal apa ekspansi minyak sawit itu. Bagaimana dia sehingga ini perempuan mau bekerja. Jadi memproduksi kelapa dalam. Jadi begitu. Jadi beda antara secara paradigmatik, beda antara kau punya judul dengan kau punya isi latar belakang. Isimu ini betul-betul fungsional. Kenapa sampai perempuan itu jadi membuat minyak kelapa dalam? Hanya itu. Tidak ada cerita soal melawan kelapa sawit, melawan minyak kelapa sawit dan sebagainya. Tidak ada cerita tentang itu. Jadi beda. Nah, saran saya fokus dulu apa punya paradigma, meneliti. Apa punya paradigma? Kritiskah atau fungsional? Nah, bermasuk kita ke sini ke latar belakang. Bermasuk latar belakang. Oke, latar belakang ini sampai 4 halaman cerita soal perempuan-perempuan. Oke, tidak masalah. Tidak masalah. Nah, masuk. Halaman 6. Penelitian fokus pada eksistensi perempuan yang bekerja di tengah ekspansi mana penjelasan ekspansinya? Tidak ada. Berapa ekspansi di sana? Bagaimana ekspansi kelapa sawit di sana? Kan harus ada itu di latar belakang. Lagi untuk di tengah meningkatnya ekspansi kelapa sawit. Dari mana kata ini? Kan harus ada datanya. Saya. Jadi, tapi kalau kamu pilih tetap fungsional, begini saja, hilangkan ekspansi kelapa sawitnya. Berarti cukup eksistensi perempuan pekerja minyak kelapa dalam. Selesai. Kalau saya fungsional. Tapi kalau kamu pakai kritis, pakai bahwa dia sedang menghadapi ekspansi kelapa sawit nih. Nanti diskusikan sama pemilih. Memilih paradigma supaya jelas latar belakang. Sampai penelitian nanti. Terus rumusan masalah kasih lengkap. Tadi Ibu Dr. Nisbah sudah perbaiki kan? Kasih jelas alamat desa kecamatan. Jelas ya. Jangan cuma begini, jangan cuma kepada dalam apa? Kepada dalam di mana? Di desa apa kan? Jelas ya? Jadi nanti diskusikan lagi sama pembimbing soal judulnya apakah tetap begini atau siang saja ekspansi kelapa sawitnya. Cukup eksistensi perempuan pekerja membuat minyak kelapa sawit saja. Saran saya begitu kalau mau fungsional, tapi kalau mau kritis pakai ekspansi. Oke. Terus teori, fokus satu teori perubahan sosial yang mana kamu pakai. Ya. Ini kau kebingungan nanti perubahan sosial yang mana. Gender, perubahan sosial dan feminisme beda. Teori apa kamu pakai menganalisisnya? Nah, saran saya, kalau kamu pakai kritis, pakai feminisme atau gender. Tapi kalau kamu fungsional, pakai perubahan sosial saja. Nanti diskusikan sama pembimbing. Oke? Kalau kamu pakai kritis, pakai feminisme atau gender. Pakai kritis. Tapi kalau kamu pakai fungsional, pakai perubahan sosial. Ini banyak sekali dari revolusi, dari konflik,
Jadi fungsionalis siklus mate. Nah, kita ke bab 3. Contoh, di lokasi. Coba baca alasan. Alasan. Pertama coba baca. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Randomayang, Kecamatan Mampang, Kabupaten Pasir Provinsi Sulawesi Barat. Asalnya dipilih tempat ini sebagai lokasi penelitian. Pertama, berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa perempuan. Kata beberapa itu jangan silang. Ada 9 orang kan langsung fokus saja karena cuma 9 kan. Langsung fokus. Nah coba langsung baca terus. Perempuan di desa tersebut yang bekerja memproduksi minyak kelapa dalam di tengah meningkatnya ekspansi lagi. Ekspansi minyak kelapa sawit. Kedua, menghasilkan. Nah, apa ini kedua ini? Menghasilkan tiba-tiba menghasilkan sini. Apa ini? Nah, perbaiki saja. Tiba-tiba ada menghasilkan. Ya, jadi 9 orang itu tidak lain, cuma 9. Di desa itu. Dari 8 dusun cuma 9. Ya, berarti surveinya. Oke. Nah, sekarang ke bab 2, ke literatur. Oke, saya referensi. Coba tunjukkan saya, Harun ini yang mana bukunya? Coba Harun ini bab 2. Nah, oke. Rian Nugroho, mana bukunya? Mana jurnal? Coba kasih lihat saya. Mana jurnal? Ada tidak jurnalnya? Ada karya dia dikutip dari jurnal ke jurnal, dikutip namanya. Nah, mana? Hati-hati. Nah, hati-hati mengutip begini. Jurnal banyak Harun, kemudian Rizal, Fauzi, kemudian ada, tapi sebagian tidak ada. Rustiani tidak ada. Oh, Rustiani ada. Harun Mariatul. Harun di mana? Harun Mariatul di bab 20. Oh, di sumber lain. Iya, sumber lain. Oke. Nah, tulisan nama yang sama bukunya. Nah, Fakih, iya. Karena bukunya ini beda. Ini apa? Ini terbitan 96, 97, 99. Ini buku yang sama ya? Kan beda terbit. Iya, buku yang sama penulisnya. Setelah. Oke. Cukup garis datar saja nama-namanya itu. Garis datar saja. Di atas masuk Fakih. Bob, set, terbitan. Set, terbitan begitu saja. Oh iya. Kemudian ada saya lingkari bilang, dalam. Iya. Ada kata dalam. Mana tadi saya dapat tadi kan? Saya lupa di mana saya lihat. Nah, halaman 1. Menurut Yanti. Nah, kalau begini, berarti kutipan langsung. Menurut Rianti, dalam kurung baru tahu. Rianti sudah dalam kurung. Kutipan langsung. Nah, berarti di sini biasanya pakai halaman kutipan langsung. Kalau kutipan langsung itu diambil satu halaman tertentu di satu buku yang kita kutip dia punya kata-kata. Menurut Rianti. Ada lagi menurut, tapi dia masuk dalam kurung. Jadi begini, ada nama yang dikasih masuk dalam kurung dan angka tahunnya, ada nama yang dikasih masuk namanya, tapi tahun saya bikin kurung. Pelajaran di telepon. Saya pikir cuma itu. Saya kembalikan pada Pak Ketua. Oke, baik. Tadi sudah masukan diberikan oleh Bapak Nanang tadi. Saya tidak lihat Ibu Rita di sini. Oke, saya mau beri komentar nanti.
sebelum menyerahkan ke pembimbing. Pak Suarin masih ada, deh? Masih. Hilang gambar. Oh, oh, masih ada ya. Oke, baik. Saya melihat ada 3 kemungkinan arah dari isu yang sedang kau angkat ini. Sebetulnya yang menarik itu saya bilang tadi itu ya. Sebelum kita masuk ke teori apa yang dipakai, bagaimana, terus dia punya metodologi ya. Yang pertama itu kau sedang menyorot sebuah kecenderungan ada eksploitasi tenaga kerja itu berkaitan dengan adanya perusahaan di sekitar situ. Jadi kau sedang melihat bagaimana orang-orang desa itu menempatkan diri dalam konteks perubahan yang terjadi dalam hubungan kerja itu ya dengan perusahaannya. Kira-kira begini, sebelum ada pabrik di situ, misalnya ini saya sekedar menghayal saja ke arah pikiran ini, banyak orang yang dia punya kegiatan itu membuat minyak kelapa. Tapi setelah ada pabrik, banyak tenaga kerja yang diserap di sana dari kalangan petani kelapa, akhirnya pembuat minyak kelapa itu mulai menurun. Ini satu kemungkinan ya, kita melihat dari segi itu. Adanya perusahaan itu terhadap eksistensi tenaga kerja yang ada di desa itu. Terus kau melihatnya di mana peluangnya perempuan. Yang kedua, kemungkinan mengarahkannya pada analisis gender ya. Ini persoalan yang berkaitan dengan akses dan kontrol terhadap pendapatan keluarga. Bagaimana hubungan yang berkaitan dengan itu, akses dan kontrol itu, ketika menghadapi kenyataan bahwa ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam pola mata pencaharian masyarakat. Mungkin saja orang-orang yang sudah punya suami bekerja di pabrik, karena kau sebut pabrik ini ya, kau sebut ekspansi atau apa, ekspansi apa, pabrik apa atau gimana, saya tidak mengerti kau punya maksud ekspansi. Apakah ekspansi minyak kelapa dijual di toko atau ada pabrik? Nah, itu saya belum jelas tadi ini, iya kan? Nah, saya belum jelas itu. Yang kau maksud ini kelapa sawit. Kelapa sawit dalam bayangan-bayangan saya itu pabrik kelapa sawit di sana begitu. Bayangan saya ini ya, saya tidak tahu apakah teman-teman lain berpikir begitu ya. Atau hasil dari produk kelapa sawit itu yang ada di toko-toko begitu. Ya. Ini harus dianu betul. Jangan sampai saya berpikir seperti tadi itu keliru saya berarti. Bahwa Komio ini sedang menyorot bagaimana orang mempertahankan usaha itu di tengah-tengah pertarungan harga produksi sawit yang semakin berkompetisi di bawah di masyarakat itu begitu. Jadi berarti ini faktor kualitas. Tapi kau sebut-sebut juga gender, ya kan? Itu larinya itu analisis gender dalam pemahaman saya yang terbatas itu, ya itu bagaimana posisi perempuan dan laki-laki di dalam hubungan-hubungan produksi dalam rumah tangga begitu. Seperti kau bilang tadi, ada yang di sektor publik, ada yang
domestik begitu. Jadi itu juga satu pilihan dari kajian ini, itu menceritakan bagaimana hubungan-hubungan produksi di dalam rumah tangga setelah produksi minyak kelapa itu dipukul oleh membanjirnya produksi hasil apa namanya produksi dari minyak sawit, minyak dari kelapa sawit. Itu kemungkinan yang kedua ya. Terus yang kemungkinan ketiga ini juga studi ini bisa menarik untuk memetakan sebuah perubahan masyarakat, perubahan sosial di pesisir. Ya, ini kalau saya sering pernah berdiskusi dengan teman-teman itu mengambil contoh, ada sebuah studi di daerah mana itu ya, di Jawa sana, yang membuat satu analisa perubahan sosial dengan melakukan studi tentang penggali pasir itu. Jadi dia ceritakan secara kronologis bagaimana penggali pasir itu dia berada di sana, terus kemudian ada macam-macam situ terjadi perubahan, kehidupan masyarakat situ berubah di sekitar, dia masih tetap seperti itu begitu. Jadi menyorot satu kehidupan tertentu, tetapi dia ingin melukiskan ada perubahan sosial yang terjadi di sekitar masyarakat itu dan berbagai problema-problema yang ada di sana. Nah, jadi saya tidak mengoreksi apa teorinya atau apa, ini kan mengikut semua dia punya teori ini. Kalau kita fokus penelitian kita ini kemana begitu? Ya kan, saya katakan tadi, apakah ada ini sebuah analisa gender untuk melihat hubungan produksi dalam rumah tangga, atau ini ada hubungannya dengan eksploitasi yang terjadi karena ada pabrik kelapa sawit di sekitar situ yang mengakibatkan ada penyerapan tenaga kerja masyarakat, sehingga kegiatan-kegiatan di sektor rumah tangga berkaitan dengan apa namanya produksi minyak itu kemudian tidak berjalan. Terus yang bagian ketiga itu menceritakan bagaimana ketahanan masyarakat itu untuk memproduksi komoditas lokal setelah berhadapan dengan persaingan harga dari komoditi industri sawit dalam bentuk apa namanya minyak kelapa itu. Saya lihat ini ketiga ini tentu lain pendekatan teoretiknya begitu. Yang bagi saya yang apa? Yang keempat itu kita sedang melihat bagaimana terjadi sebuah proses perubahan di masyarakat itu yang berimpak pada kondisi sosial masyarakat itu. Yaitu tentu perubahan sosial secara keseluruhan yang menjadi dasar berpikirnya dalam bangunan teori. Tapi kalau yang tadi itu tentu teori Marx bisa dipakai melihat eksploitasi antara hadirnya perusahaan tertentu dengan apa itu perkembangan tenaga kerja di masyarakat itu. Ya, saya tidak tahu ini kemana arahnya. Apakah dia ke analisa gender, berarti ada hubungan produksi di dalam rumah tangga. Terus kalau dia analisis apa namanya itu kemampuan bertahan masyarakat terhadap ekspansi barang-barang industri, dia berarti ini apa namanya? Teori apa itu ya? Teori apa ya? Weber teorinya itu kemampuan bertahan itu ya? Apa bisa pakai itu? agil. Hah? Bisa pakai agil saja. Ya, kemampuan bertahan itu ya. Kemampuan bertahan dari produksi. Nah, terus yang lain teori perubahan sosial. Tapi saya kira nanti didiskusikan saja dengan pembimbing. Kita akan mengikuti saja kemana arahnya. Tapi yang penting jelas arahnya begitu. Iya. Penting jelas arahnya. Kalau saya lihat tadi ini masih belum jelas arahnya, ya kan? Masih belum jelas ya punya arah. Masalahannya bagaimana? Tapi kalau saya lihat sepintas memang ini dia ingin melihatnya dari analisis gender ya, tapi
Kemudian instrumen-instrumen yang dia gunakan untuk analisis gender juga belum lengkap itu ya. Harus dia masuk di dalam kerangka acuan teorinya begitu. Saya kira begitu, itu mungkin dari saya. Ya, saya serahkan kepada pembimbing Pak Suardin. Silakan Pak Suardin. Pak Suardin. Halo Pak Suardin. Assalamualaikum Pak Suardin. Suara le. Vokalnya belum terbuka le. Vokalnya Pak Suardin belum terbuka. Terbuka tapi jaringan tidak bagus. Ya, oh iya. sudah. Ya sudah. Ya. Saya mungkin ingin mau mendiskusikan judul dulu ini ya. Kita mungkin perlu clearkan dulu ini soal judul ini. Ini judulnya ini eksistensi perempuan pekerja minyak kelapa. Nah ini pekerja minyak kelapa ini saya anggap agak rancu karena ketika kita bicara pekerja berarti orang yang bekerja. Bekerja di mana? Ya mungkin bekerja di kebun kelapa dalam, perkebunan sawit. Nah ini minyak kelapa dalam ini adalah produk dari sebuah proses olahan dari biji kelapa, daging, bahkan dari kelapa sabutnya dikupas, kemudian santan digoreng itu jadi minyak. Jadi minyak ini produk hasil, produk akhir dari sebuah proses olahan ini kelapa itu. Sehingga saya pikir tidak pas kalau kita menggunakan kata pekerja minyak. Nah, kalau pekerja kebun kelapa sawit, pekerja sawit mungkin tepat dia. Karena ada objek yang digarap, kebun, ada tanah digarap. Ini minyak ini hasil dari sebuah olahan. Dalam bijinya Nah, oleh karena itu memang pembimbingan ini tidak maksimal ya. Sangat tidak maksimal karena ya kendalanya ini dalam situasi pandemi ini sangat tidak maksimal betul. Nah, dari saya mungkin ini perlu dirubah ini, bukan perempuan pekerja, mungkin lebih pas perempuan pembuat minyak kelapa dalam. Perempuan pembuat atau produsen minyak kelapa dalam. Tidak pengrajin kah? Pengrajin. Gimana ya? Tapi saya mau ingin jelaskan dulu karena saya juga banyak tahu tentang randomanya itu. Saya juga keluar banyak di sana dan saya tahu persis ya situasi ini. Nah, bicara ada benarnya ini apa juga Pak Jamal tadi persoalkan ekspansi apa ini? Nah, sebetulnya bukan ekspansi minyak kelapa sawit. Memang kalaupun tidak ada produk ada perkebunan sawit di sana, orang memang sudah banyak menggunakan minyak ini ya sebagai pengganti, bukan juga pengganti, tapi yang jelas orang sudah memiliki banyak pilihan. Tapi yang ingin saya jelaskan bahwa Randomayang itu dulu itu sebetulnya termasuk hutan kelapa dalam ya. Di luar pemukiman penduduk itu rata-rata di sana itu adalah kebun kelapa, pohon-pohon kelapa. Jadi termasuk salah satu daerah di Kabupaten yang Mamuju Utara istilah dulu dan Kabupaten Pasangkayu produsen penghasil kopra terbesar ya di Kabupaten Pasangkayu Randomayang dulu. Tetapi sejak 10 tahun terakhir ini terjadi perubahan yang luar biasa di mana pemilik kelapa dalam ini, kebun kelapa dalam ini menebang pohon-pohon kelapanya dijual dengan harga di atas 300.000 per batang. Lalu tanahnya mereka ganti dengan pohon sawit. Ada yang tetap menggunakan tanahnya dengan mengganti tanaman kelapa dalam dengan tanaman sawit. Ada juga yang menjual lahannya. Itu banyak terjadi di situ. Nah, oleh karena itu di sana itu sudah hampir berimbang kalau tidak dikatakan justru kebun kelapa sawit yang lebih dominan saat ini di Randomayang
daripada kebun kelapa dalam. Masih ada kelapa dalam. Nah, oleh karena itu ada benarnya juga ini Ella bicara soal eksistensi perempuan. Ya, istilah saya produsen atau pembuat minyak kelapa di tengah ekspansi bukan minyak sebetulnya, ekspansi perkebunan sawit. Ya. Karena di sana itu sudah masuk pembeli lahan penduduk, ya pemilik lahan kelapa dalam dulu orang Cina, ya ada orang Cina yang dari Donggala itu luar biasa luasnya lahan dia kuasai. Ada berapa orang itu? 2 orang. Kemudian ada lahan kelapa juga sekarang ini sudah berganti fungsi menjadi tambak udang. Itu juga dikelola secara modern, itu luar biasa itu. Itu juga sekian hektar, pokoknya puluhan hektar lah. Lahan kelapa dalam itu dialihfungsikan menjadi lahan tambak udang itu. Nah, oleh karena itu problem sebetulnya yang dihadapi oleh perempuan pembuat minyak ini adalah langkanya bahan baku ini. Bahan baku biji kelapa ini oleh karena kelapa dalam ini, pohon kelapa sudah banyak ditebang. Nah, sebenarnya dulu ini di Randomayang itu pembuat kelapa ini ada memang pemilik kelapa membuat minyak kelapa itu untuk dia konsumsi sendiri. Tapi ada juga memang yang membuat minyak kelapa ini untuk dijual. Dan inilah mereka-mereka yang bertahan ini. Dan mereka yang membuat ini rata-rata sebetulnya adalah penduduk miskin, ya saya katakan begitu. Sehingga mereka membuat minyak kelapa ini adalah memungut biji kelapa milik orang lain. Setiap hari pagi-pagi sudah pergi mencari kelapa, ya, terutama di kelapa-kelapa yang sudah mau dipanjat itu, karena biasa angin, hujan, rontok, mereka pungut itu. Di sana tidak ada larangan untuk itu. Memungut kelapa selama pemiliknya belum memanjat sendiri. Jadi mereka masih diberikan keluasaan. Ada juga biasa bagi hasil. Kalau misalnya orang mencari kelapa, dia dapat 10 biji, bagi 2. Kasih pemiliknya 5 biji, kemudian dia dapat 5 biji. Nah, itulah yang mereka jadikan bahan baku untuk membuat minyak ini. Nah, inilah yang bertahan menurut Ella itu ada 9 orang. Sebetulnya mereka tidak punya kebun kelapa itu. Jadi mereka hanya memungut biji-biji kelapa dari pohon-pohon kelapanya orang dan tidak dilarang. Nah, oleh karena itu yang jadi saya kira yang harus Anda soroti itu bagaimana perkebunan sawit ini, ekspansi perkebunan sawit ini berpengaruh terhadap eksistensi pembuat pembuat minyak kelapa ini dengan kurangnya itu. Jadi kalau kita lihat ini berarti ini aspek bagaimana praktik-praktik kapitalis sehingga kemudian menggerogoti ya pekerjaan-pekerjaan masyarakat ini. Ya, jadi mereka mungkin dulu penghasilannya bagus karena mereka masih mendapatkan banyak bahan baku biji kelapa. Ketika kelapa sawit masuk, kebun-kebun kelapa sawit itu menjadi berkurang. Nah, ini saya kira yang dimulai ekspansi ini. Jadi bukan ekspansi minyak kelapa sawit. Ekspansi perkebunan itu yang menyebabkan bahan baku untuk membuat minyak kelapa itu makin kurang, ya. Nah, saya kira ini persoalan ekspansi kapitalis. Nah, teori apa yang Anda bisa gunakan menjelaskan ini? Mungkin bisa perubahan sosial, bahwa di sana itu memang sudah terjadi perubahan. Itu kan satu bentuk perubahan sebetulnya. Orang tadinya masih memiliki berkebun kelapa dalam tiba-tiba berubah. Kenapa mereka berubah? Terjadi perubahan seperti itu. Dan itu dampaknya juga terhadap pekerja-pekerja ini yang kau istilahkan, tapi saya pembuat minyak kelapa ini. Itu mungkin kau jelaskan. Bagaimana ekspansi kapitalisme ini dalam bentuk perkebunan ini menyebabkan terjadinya itu, ya, dampaknya terhadap eksistensi pekerjaan perempuan pembuat minyak kelapa ini. Nah, itu yang pertama. Bahwa yang kedua soal teori tadi itu. Nah, saya kira ini perlu dipertegas lagi teori apa yang Anda harus gunakan di sini nih. Ya oke lah, satu teori perubahan sosial. Tadi itu ada soal gender itu. Apakah pas juga Anda menggunakan teori itu untuk menerangkan masalah penelitian Anda ini? Sebab ini juga Anda tidak tegas jelaskan di sini apakah
perempuan pembuat minyak kelapa sawit ini masuk kategori pekerjaan publik atau kategori pekerjaan domestik. Ya. Nah, kalau selama ini kan pekerjaan-pekerjaan domestik itu kan mencuci, memasak, menjaga anak, bersih rumah, ya itu kan masuk kategori pekerjaan domestik tipikal ya atau prototipe pekerjaan perempuan yang yang menjadi tanggung jawabnya, kewajibannya untuk melakukan itu. Terserah laki-laki mau bantu atau tidak itu ya tergantung laki-lakinya, suaminya ya. Tapi itu dianggap sebagai tugas utama perempuan, bukan tugas utama laki-laki. Nah, inilah kemudian dipersoalkan ini ya, dalam perspektif gender feminisme, bahwa kenapa cuma perempuan mengerjakan itu, laki-laki kan juga bisa. Sebaliknya perempuan juga bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan laki-laki. Nah, bagaimana Anda menjelaskan ini? Teori-teori yang Anda pakai untuk ya menopang ya, kau punya membahas ya hasil-hasil penelitian saudara ini. Ya mungkin perubahan sosial bisa. Makanya saya ingin sarankan diurai bagus betul itu teori itu, supaya pas dia digunakan untuk menjelaskan itu. Bisa kau gunakan misalnya perubahan sosial, atau bisa juga ada saran dari Ibu Misbah tadi, feminisme, gender. Yang penting bisa mengena ya, bisa mengena. Jadi tidak terpisah antara teori di satu pihak dia disajikan begitu saja, tidak dikerangkan sedemikian rupa sehingga terhubung dengan permasalahan penelitian dan hasil-hasil penelitiannya nanti. Ya. Oke Pak Ketua, saya kira mungkin itu saja tambahan dari saya. Mungkin masih ada juga tambahan dari teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira saya melihat terakhir ada dua pilihan ini yang akan dilakukan oleh Nur Lela ya. Yang pertama itu mengkaji persoalan gender dengan basis analisisnya itu kepada hubungan-hubungan produksi dalam rumah tangga, akses kontrol dan sebagainya. Nah, tentu harus ada konsep-konsep gender yang lebih rinci dimasukkan dalam teori. Terus yang kedua, kalau seperti digambarkan oleh Pak Suardi itu, memang ini sebuah fenomena perubahan sosial gitu. Saya kira kalau memang tidak keberatan kita punya penulis ini, ya kan sebenarnya dia menarik itu menggambarkan sebuah perubahan sosial di pesisir dengan eksploitasi dari orang-orang Cina terhadap perkebunan kelapa itu, dengan menyorot pembuat minyak kelapa yang sudah semakin sulit itu ya. Sumber bahan bakunya itu kan kalau biasa disebut petani angin itu. tidak ada kelapanya tapi dia bisa dapat kelapa itu petani angin itu. Jadi dia punya sumber itu, kalau angin ribut ya kelapanya berjatuhan. Ya. Tapi saya kira menarik. Saya berharap ya studi ini kalau Nur Lela ini saya kira Nur Ela ya, saya kira bagus menulis ya, masih bisa menulis sedikit dengan arahan Pak Suardin yang mengerti keadaan di sana. Kita ingin ada satu produk tulisan yang menuliskan sebuah perubahan di pesisir, dan memang kita alami itu rata-rata dialami sampai di pantai barat itu kelapa-kelapa itu sudah hampir di bawah penguasaan orang-orang Cina itu. Kalau di Ampana itu dibilang Ohda itu setengah beli itu. Jadi dia kasih bawa utang, kapan tidak dibayar utang mati dia punya kelapa gitu. Saya kira ini juga penting, ini Pak Suardi kita mulai hidupkan, terutama Nanang ya. Itu banyak eksploitasi tanah yang ada di pedesaan itu dilakukan oleh kapitalis itu pinggiran itu Cina atau apa itu. Ya ini kita harus melakukan pembelaan ini.
Saya ingat dulu begini, Pak Suwadin, kita di Ampana itu, kita sampai bawa ke pengadilan itu, Ohda itu. Dan menang masyarakat. Menang masyarakat. Ada yang Ohdanya itu sudah sampai 20 tahun. Ya. Jadi kita bawa, kita advokasi dulu, Rosantapura. Ada masyarakat yang menang itu. Dia punya anak kasihan kawin ditangkap orang terus tidak ada duit, dia punya kelapa, dia pergi Ohda sama Cina itu. Cuma mujur Cina itu dia belum sertifikasi. Jadi masih bisa kita gugat gitu. Begitu kita gertak, lu ke Haidar juga ikut turun tangan kalau nggak salah itu. Mau dibawa ke pengadilan, Cinanya angkat tangan daripada banyak ongkosnya dia kasih pulang itu kelapa. Jadi saya kira ya kalau memang tidak keberatan ya, saya kira ini tergantung Nur Ella saja. Kalau studi gender, analisa gender berarti harus perkuat dia punya basis teori dengan analisis gender. Kalau tidak perubahan sosial saja, teori-teori perubahan sosial yang dimuat di situ. Cuma mengambil cerita dari pembuat kelapa ini, minyak kelapa yang semakin hari dia sudah semakin sulit memperoleh bahan bakunya, seperti Pak Suwarin bilang ini karena perkebunan kelapa itu sudah diekspansi oleh sawit dan tambak udang gitu. Saya kira menarik itu. Nanti kita tunggu saja apa yang jadi hasil diskusi antara pembimbing dengan Nur Ella. Kita hanya menyarankan itu ada dua pilihan. Pertama, studi tentang perubahan sosial. Ya kasih pendek-pendek saja kan. Pembuat atau apa tadilah begitu ya. Minyak kelapa. Suatu analisis perubahan sosial pesisir misalnya. Atau suatu studi tentang perubahan sosial di pesisir. Tapi yang disorot itu pembuat minyak kelapa. Itu kan agak keren sedikit itu. Nah, terus yang kedua, kalau memang itu agak dianggap sulit, ke analisis gender saja. Tapi yang digambarkan itu hubungan produksi di dalam rumah tangga, maka teori-teori yang tadi itu masih bisa dipakai, itu yang feminisme terus segala macam itu masih bisa digunakan. Cuma kalau misalnya kita melihat sebuah perubahan sosial, tentu yang itu sudah tidak dipakai lagi, itu teori-teori gender itu. Mungkin ada ya, tapi tidak menjadi konsep utama untuk pisau analisanya. Pisau analisanya itu ya teori perubahan sosial itu. Jadi saya kira mungkin begitu Pak Suwardin, ini kita punya diskusi. Pak Nanang ada masukan lagi? Ya. Isma ada masukan? Oh, tidak ada lagi. Tidak ada. Saya cuma kalau dengan Ibu Rita saya kira nanti dia akan maksimalkan itu analisis gender. Kan analisis gender itu Ella, kalau pakai teori gender itu, teorimu ini akses dan kontrol. Itu analisisnya. Berapa besar aksesnya? Tapi seperti Pak Suwarin cerita tadi, kalau kepemilikan terhadap sumber daya kelapa itu tidak ada, sulit kau akan menggunakan analisis aksesnya. Kontrolnya juga kan berkaitan itu dengan kepemilikan. Jadi akses itu kepemilikan. Seberapa kuat kontrolnya terhadap kepemilikan itu. Kalau analisis gender dipakai. Teori feminismenya teori feminisme sosialis. Nanti kalau teori perubahan sosial dipakai teorinya Agilnya Parson, saya kira kurang cocok itu. Nanti dicari teori apa yang bisa yang pas untuk teori di perubahan sosialnya. Nanti itu soal pekerja, saya ingatkan pekerja perempuan, masukkan saja di konsep gender. Nah, di dalam konsep gender itu ada teori gender juga. Teori gendernya itu tadi analisisnya berangkat dari analisis akses dan kontrol. Itu supaya runut ya, supaya runut Ella. Baru nanti feminisme sosialis. Bagaimana kapitalisasi itu mempengaruhi akses perempuan terhadap kepemilikan. Karena feminisme Marxis itu lebih bicara tentang teori kelas yang mempengaruhi
perempuan di dalam ruang sosial. Jadi lebih menukik saja ke feminisme sosialis, tidak usah lagi pakai feminisme yang besar itu. Saya cuma sarankan itu. Saya kira demikian. Terima kasih. Oke, baik. Saya mengapresiasi setting sosial penelitiannya Nur Ella ini lebih sedikit maju daripada teman-teman yang lain yang bicara macam-macam itu yang tidak begitu jelas ya. Cuma memang konteks yang dituju oleh penelitian ini harus dipermolek begitu ya. Apakah seperti tadi yang Ibu Nisbah bilang ke analisa gender atau ke perubahan sosial. Bagi kita dua-dua sama menariknya, dan saya kira Ella bisa menerima tugas tantangan ini ya, dan saya kira dia bisa menulis dengan baik. Ya, kita hanya menunggu ya, kita menunggu penyempurnaan proposalnya dari pembimbing, karena saya lihat kau harus lebih intens ke pembimbing ini, mungkin tidak hanya 2 minggu, mesti 1 bulan ya, baru kita tanda tangani kau punya proposal untuk penelitian. Kau angkatan berapa sekarang, Nur? Angkatan 2017. Oh, masih lama ya. Masih lama. Jadi kasih baiklah penelitian supaya kita punya hasil-hasil penelitian ada yang berkualitas lagi ini anak-anak begitu. Ya. Jadi saya kira begitu, Pak Suhardin. Ya. Sehat Pak Suhardin? Ya, saya cukup. Alhamdulillah. Ya. Nanang, gimana, Nang? Belum ada berita sama kita itu mau mengajar itu apa? MBM itu gimana? Kalau kita suaranya. Kita infokan di lab sebenarnya itu bagi-bagi informasi. Cuman kenapa Jamal jarang di lab, jadi Ance juga selalu di lab itu mengurus penanggung jawabnya Saiful ya? Iya, artinya saya cuma saja apa? Dia punya spada itu. Oh iya. Mana yang kita pakai, ya kan? Apakah dia semacam bisa di apa namanya itu, di download atau apalah begitu? Nah, nanti kita pelajari. Nanti saya bicara sama Anca yang pokoknya Anca sudah siapkan semua sama yang kita butuhkan. Oh iya. Tadi saya coba mendaftar di Spada di internet itu, ya belum connect begitu. Sudah. Ya, nanti kita. Nanti saya sama Anca. Atau nanti kita berdialog lewat Zoom ya. Harus ada Anca dan Pak Ipul. Karena Pak Ipul dan Anca dia punya penanggung jawab. Dua itu penanggung jawabnya MBKM dengan Spada itu. Oke, baik. Ya, saya kira begitu saja. Terima kasih. Kita sudah berdiskusi mengenai usulan penelitiannya Nur Ella. Dan Nur Ella kita kasih waktu 1 bulan supaya lebih serius. Ya kan? Kalau tidak lewat tatap muka, tapi lewat daring dengan Pak Suhardin untuk berkonsultasi ya. Ya, kita ini kan sudah tua. Kalau kena angin dari luar kita harbat. Saya juga anak-anak itu biasa. Saya suruh kalau konsultasi itu jaraknya mesti 2 meter dari kita. Ya, jadi begitu, tinggal atur saja gimana. Tapi yang jelas perbaiki proposal ini dan kita tunggu dia punya hasil perbaikan. Saya kira begitu saja. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dalam diskusi ini. Akhirnya saya ucapkan Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe pamit. Pak Jamal. Gimana ada RPS-nya institusi lokal saya kirim di grup itu. Mohon dikritik. Oh iya, saya terlihat. Iya. Tadi saya diskusi kita di situ dengan Abah, dengan Pak Ipul, saya Ibu Indah soal mata kuliah karya ilmiah dengan institusi lokal itu.
Kalau ada masukan, kalau ada masukan dikirim di WA saja, Pak Jamal. Jadi begini Nang, akan datang kapanlah begitu, kita itu harus merumuskan standar isi pembelajaran dulu, ya kan, supaya kita mudah menyusun RPS. Misalnya kalau sosiologi klasik misalnya yang kita pelajari nanti itu Marx, teori Marx itu ini, materialisme, teori kelas, dan diuraikan ringkasannya begitu. Jadi standar pembelajaran itu, kurikulum itu, orang tidak pakai buku ajar, dengan melihat kurikulum dia sudah bisa mengajar. Itu dia punya fungsi kurikulum itu. Kita sudah sepakat dengan Ibu Rita, dalam waktu dekat kita akan workshop kurikulum. Jadi begini, saya kasih saran begini, misalnya begini. Untuk teori klasik itu dipercayakan Pak Suardin, misalnya Pak Ahmad Sinan, misalnya saya, gitu ya, 3 orang. Jadi mereka yang menentukan apa standar isi belajar sosiologi klasik, gitu. Jadi bukan tim teachingnya, bukan. Iya. Ya, nanti ketika kita menurunkan RPS, itu nanti tim teaching yang mengambil bahan dari situ, apa yang harusnya begitu. Dan semua tim teaching mata kuliah yang sama harus ambil dari satu sumber. Dan kita misalnya, saya kalau diberi ketemu itu saya ingin di teori klasik itulah, misalnya saya Pak Suardin misalnya, ini kan 3, kita duduk kumpul apa yang kita akan ajarkan sama itu yang teori klasik, gitu kan. Dan kita bertanggung jawab untuk menulis bahwa Weber itu ini teorinya yang dipelajari, Marx itu ini teorinya yang dipelajari, Durkheim ini teorinya yang dipelajari. Begitu juga teman-teman lain yang di modern, yang di perubahan sosial, yang di mana. Seperti itu. Siap. Oke, saya kira itu saja masukan. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.